Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Alivia Sekar Melati. Saya dari mahasiswi IKIP PGRI Wates, semester 4, program studi bimbingan dan konseling. Di sini, saya akan menyampaikan rancangan tahap pembentukan bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Di sini, untuk memilih anggota kelompok atau merekrutmen anggota kelompok, perlu mempertimbangkan homogenitas dan heterogenitas anggota. Pemimpin kelompok harus kreatif mencari ide semenarik mungkin agar anggota kelompok tertarik untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, atau mungkin pemimpin kelompok harus mencari ide yang unik sehingga anggota kelompok menjadi penasaran dan ingin mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Setelah dipastikan tergabung, anggota kelompok mendapatkan pengarahan dari pemimpin kelompok. Pengarahan tersebut bertujuan untuk menghidupkan dinamika dalam kelompok agar mencapai tujuan yang diharapkan. Peranan pemimpin kelompok dalam tahap pembentukan yaitu yang pertama, berdoa untuk mengawali kegiatan dengan bertujuan untuk memperlancar kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Yang kedua, menampilkan diri secara utuh dan terbuka. Yang ketiga, menampilkan penghormatan kepada orang lain dengan hangat dan penuh perhatian. Untuk melakukan proses kegiatan bimbingan kelompok, maka pemimpin kelompok menyusun langkah kegiatan sebagai berikut. Langkah yang pertama, menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompoknya. Menerima secara terbuka di sini artinya pemimpin kelompok menerima siapa saja anggotanya yang tergabung dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompoknya karena sudah meluangkan waktunya. Langkah yang kedua yaitu berdoa. Untuk mengawali kegiatan, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Bisa pemimpin kelompok atau salah satu anggota kelompok memimpin untuk berdoa. Langkah yang ketiga, menjelaskan pengertian bimbingan kelompok. Menjelaskan pengertian bimbingan kelompok di sini bertujuan agar anggota kelompok mampu memahami apa sih bimbingan kelompok itu. Pemimpin kelompok menjelaskan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu dengan adanya saling interaksi mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Langkah yang keempat adalah menjelaskan tujuan bimbingan kelompok. Menjelaskan tujuan bimbingan kelompok agar anggota kelompok tahu bahwa apa sih tujuan dilakukannya bimbingan kelompok. Langkah yang kelima, menjelaskan tentang cara-cara pelaksanaan bimbingan kelompok, di mana pemimpin kelompok menjelaskan cara-cara pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok dengan tujuan agar kegiatan bimbingan kelompok bisa terarah dengan jelas dan bisa sesuai dengan target yang diinginkan. Langkah keenam, menjelaskan asas-asas bimbingan kelompok. Jadi, pemimpin kelompok menjelaskan apa saja asas-asas yang digunakan untuk kegiatan bimbingan kelompok. Karena dalam kegiatan bimbingan kelompok, asas-asas tidak hanya cuma satu, akan tetapi ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan sebagainya. Langkah yang ketujuh yaitu perkenalan. Perkenalan di sini bertujuan untuk saling mengenalkan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya untuk mewujudkan rasa nyaman antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Mungkin pemimpin kelompok bisa mengajak bercanda dalam kegiatan perkenalan ini. Dengan cara mungkin pemimpin kelompok bisa mengutarakan bahwa ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Langkah yang
Yang terakhir yaitu permainan. Permainan di sini, pemimpin kelompok bisa menggunakan permainan tradisional, permainan tepuk, atau permainan berpasangan yang sifatnya menghangatkan keakraban pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Tahap pembentukan kelompok ini harus dikelola dengan baik, dengan suasana dan kondisi yang benar-benar kondusif, dengan tujuan agar anggota kelompok merasa nyaman, merasa dihargai oleh anggota kelompok lain, merasa enak berbicara, dan merasa tidak asing. Oleh sebab itu, tahap pembentukan dilakukan hingga kelompok benar-benar terbentuk. Jika dirasa belum terbentuk, maka diperlukan pertemuan berikutnya. Diusahakan jangan terburu-buru untuk melangkah ke tahap berikutnya sebelum kelompok belum terbentuk. Mungkin itu ya teman-teman mengenai rancangan tahap pembentukan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Untuk teman-teman yang ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok, semoga sukses, semangat. Yang terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.